bagaimana peranan mereka, kemudian juga bagaimana geliat mereka itu sempat kami sampaikan dalam tayangan berita tadi. Kita akan lihat manuver-manuver mereka ini dari kelompok-kelompok yang menasbihkan diri mendukung calon presiden yang akan meramaikan kontestasi pemilu 2024. Bahkan ada yang berganti baju loh. Langsung saja kita akan perkenalkan nama-nama yang sudah hadir bersama saya sebagai narasumber ini. Kami adil, kami rata. Jadi dari 3 orang yang memang ini diperkirakan ataupun digadang-gadang akan maju di pemilu 2024 mendatang, kami datangkan semua secara langsung maupun secara online untuk bisa berbicara pada malam hari ini. Yang pertama sudah bisa kita lihat dari kaosnya, ini yang tadi sempat saya katakan berganti baju. Kalau dulu Anda pasti tahu bajunya apa, fotonya apa yang terpampang di sana, tapi sekarang Prabowo Presiden 2024. Bahkan tertulis di sana adalah Prabowo Mania 08. Beliau merupakan Ketua Umum Prabowo Mania 08. Mania juga. Ada Jokowi Mania, masih ada di bawahnya. Oke, baik. Prabowo Mania 08, tapi di bawahnya juga masih ada Jokowi Mania, yaitu Bang Noel, Bang Emmanuel Ebenezer. Selamat malam, Manuel. Selamat malam, Mbak. Sehat? Sehat, baik. Alhamdulillah, puji Tuhan. Tadi ketika melihat sedikit bocoran untuk Anda pemirsa, ketika kemudian melihat tayangan tadi, sepertinya Bang Noel ini agak sedikit bernostalgia. Ada nama-nama yang sekarang mengawal Pak Ganjar, tapi dulu ini satu kubu dengan Bang Noel. Nanti Bang Noel bisa cerita lebih lanjut. Dan juga akan berbicara kepada kita, menceritakan dan juga berkisah bagaimana nanti kiprahnya untuk bisa mendukung calon presiden yang dijagokannya, yaitu Anies Baswedan selaku Ketua Presidium Relawan Anies. Ada Bang Laode Basir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bang Laode Basir. Selamat malam, mohon maaf lahir dan batin. Mohon maaf lahir batin. Iya, kalau kita lihat juga jaketnya, kemejanya semua juga sudah ditunjukkan terlihat Anies for President. Begitu yakin ya Bang ya? Betul. Oke, baik, nanti kita juga akan dengarkan bagaimana keyakinan mereka. Saya juga akan perkenalkan, ini merupakan pendiri atau juga yang membentuk Ganjarian Spartan, yaitu ada Bang Eko Kuntadi. Selamat malam Bang Eko Kuntadi. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebenarnya ingin sekali melihat kostumnya, karena sepertinya juga sudah menyiapkan begitu kan properti, tapi sayang karena jauh tidak bersama saya di studio, saya hanya cuma lihat merah-merahnya saja, tapi tidak lihat mungkin ada foto dan tulisan dan sebagainya. Tapi saya paham betul bagaimana dukungannya akan diberikan oleh Bang Eko kepada Ganjarian ini atau kepada Ganjarian, komunitas Ganjarian Spartan mendukung tentunya Pak Ganjar Pranowo. Tapi saya akan sekali dengarkan cerita dari Bang Noel, gimana ceritanya bisa kemudian berpindah baju, berpindah kostum, dan mendapatkan teror nggak dari relawan-relawan sebelumnya mungkin? Ya, kalau ditanya teror dan sebagainya secara psikologis pasti ada ya. Mereka mengintimidasi dengan kata-kata pengkhianat, oportunis dan sebagainya. Ya kita lihat ya nggak masalah sih. Teror kayak begitu bentuk apapun dengan ancaman dan macam-macam sih udah biasa diancam kan. Jadi nggak kaget. Yang ngancam juga ya yang kita lihat pemahaman demokrasinya rendah. Kemudian standar ideologisnya juga nggak terlalu bagus sekali. Jadi kita nganggap nggak saya perhitungkan sih. Nah, bagaimana sejauh ini pergerakannya dengan membuat relawan Prabowo Mania 08 ini? Ya soal strategi saya rasa hampir nggak jauh mirip lah ya, nggak terlalu jauh dengan apa yang pernah kita lakukan di 2014 ya, ketika memenangkan Pak Jokowi periode pertama dan juga memenangkan Pak Jokowi di periode kedua. Jadi ada strategi yang sama, tapi juga ada strategi yang sangat berbeda. Tapi kan itu nggak mungkin saya sampaikan karena ini bicara hal yang strategis. Itu seperti itulah kira-kira Mbak. Baik, kalau Bang Ode sendiri, bagaimana kemudian para relawan ini menjaring masyarakat atau menjaring pendukung untuk Bang Anies lainnya? Ya, sifat relawan Mas Anies ini kemayoritas itu adalah partisipatif. Ya, memang datangnya dari komunitas masyarakat di berbagai pelosok seluruh Indonesia ini, kemudian sama-sama punya keinginan untuk mendukung Mas Anies. Ya, lalu kemudian karena saya kebetulan yang mungkin mereka banyak dapat info, akses juga bisa, baik itu melalui media sosial, telepon. Ya, kemudian bagaimana keinginan-keinginan masyarakat ini kita himpun. Ya, kita organisir. Tapi yang terpenting tadi adalah sifatnya rata-rata itu partisipatif. Partisipatif. Ya, muncul dari keinginan masyarakat, ya supaya keinginan ini kemudian bisa dalam bahasanya itu vektornya sama, arahnya sama, ya kita organisir. Ya, kita kemudian
kalau dalam bahasa Mas Anies itu walaupun tidak terorganisir, tidak terorganisir yang penting terkoordinasi. Oke. Ya minimal kita koordinasikan. Yang kedua, yang saya lihat juga adalah relawan Mas Anies ini mandiri. Mandiri seperti apa, Bang? Ya, mandiri dalam pengertian mereka melaksanakan kegiatan, melaksanakan dukungan. Ya dengan masing-masing kemampuannya masing-masing. Saya sebagai pimpinan pusat di relawan Mas Anies tidak terlalu banyak direpotkan dengan kegiatan-kegiatan yang sifatnya inisiatif tadi. Ya, kebanyakan saya tinggal menghadiri undangan, menyampaikan pesan-pesan terkait dengan strategi kita, terkait dengan bagaimana memperkenalkan Mas Anies, kemudian bagaimana merangkul masyarakat. Jadi sifatnya saya menghadiri undangan saja. Tidak ada jauh sekali dari kegiatan yang sifatnya mobilisasi. Baik, swadaya dari para pendukung luar biasa. Partisipatif, mandiri, ya lahir inisiatif dari para pendukung sendiri. Hari ini relawan Mas Anies, nama simpul relawannya itu sudah terdaftar di komunitas kami di jajaran pusat itu sudah hampir 500-an simpul relawan. Oke. Ya. Berbagai macam nama yang saya sendiri kalau tidak buka daftarnya secara online itu nggak hafal memang kan gitu. Alhamdulillah kita syukuri kan gitu ya. Baik, kalau para pendukung Anies ini kemudian diklaim oleh Bang Ode banyak kemudian berpartisipasi, inisiatif, swadaya. Kalau dari para pendukung ataupun juga para relawan untuk Pak Ganjar, seperti apa Mas Eko hingga saat ini pergerakannya? Ya, sebetulnya sama ya. Relawan ini kan adalah inisiatif politik masyarakat yang barangkali sebagian orang tidak tertampung dalam kanal-kanal partai politik. Jadi kita ingin berpartisipasi dalam pilpres, tapi kita bukan anggota partai, kita bukan aktivis partai, sehingga kita bisa membentuk organisasi yang cair ya, organisasi yang secara struktural cair. Semua orang bisa bergabung karena kesamaan dalam mendukung seorang figur yang dianggap representasi aspirasi mereka. Jadi itu pergerakannya, dan fenomena relawan ini kan sebetulnya fenomena langsung dari pemilihan yang langsung. Ketika presiden di Indonesia mulai dipilih secara langsung, maka banyak masyarakat yang juga bergerak menyalurkan aspirasi politiknya dan kemudian mengorganisir diri dalam bentuk relawan. Makin ke sini ketika pemilihan langsung pertama, kemudian sekarang pemilihan langsung periode ketiga setelah Presiden Pak SBY, Pak Jokowi, lalu sekarang berikutnya di 2024 ini fenomena relawan bahwa partisipasi masyarakat makin terasa dibutuhkan dalam demokrasi kita, sehingga ini ruang yang dimanfaatkan oleh kita sebagai anggota masyarakat untuk berpartisipasi dalam politik, sehingga kita nggak cuma menjadi masyarakat yang suaranya dibutuhkan pada saat pemilu doang, tetapi kita bisa menitipkan aspirasi sejak awal pada calon-calon kita, kepada figur-figur yang kita dukung. Karena itu kita bergerak, karena itu kita ingin mengatakan bahwa ada partai politik yang melakukan kegiatan-kegiatan politik kepartaian, ada juga relawan yang melakukan kegiatan-kegiatan politik secara langsung dan sifatnya pasti ad hoc. Ad hoc maksud saya adalah kalau relawan mendukung seseorang, itu pasti ketika seseorang itu sudah katakanlah menjabat, sudah nanti tidak lagi mengikuti pemilihan, ya otomatis relawannya dibubarkan, otomatis relawannya tidak lagi dibutuhkan. Kenapa? Karena memang tujuannya untuk menyampaikan aspirasi politik pada saat proses politik itu berlangsung. Baik, Mas Eko, ini hal menarik, fenomena relawan ketika pemilu-pemilu sebelumnya ini kemarin, kita berkaca pada pemilu sebelumnya 4 tahun lalu saja deh, yang terdekat begitu kan, ini kan begitu kencang, bahkan disebut sebagai relawan ini kunci kemenangan, tapi tidak sedikit juga masyarakat yang berpikir bahwa relawan juga yang membuat kemudian masyarakat ini menjadi terkotak-kotak, menjadi terkubu, menjadi begitu bermusuhan. Bagaimana Mas Eko melihatnya? Ya kalau kita lihat kan ada relawan atau tidak, yang namanya pemilu ya pasti orang beda pendapat, beda pandangan, beda pilihan politik, itu biasa. Kalau kita tidak beda pandangan, beda pilihan politik, maka nggak ada pemilu. Selama ini kan
kita berapa kali sih bikin pemilu, udah 500 sekian kabupaten kota melakukan pilkada apa. Indonesia biasa-biasa aja, nggak ada yang terpecah kecuali Jakarta kemarin kan. Pemilunya itu sampai panas sekali, tapi overall relatif seluruh Indonesia itu biasa-biasa saja. Dan itu semuanya, semua calon bupati, semua calon gubernur itu punya relawan juga, dan kita biasa-biasa aja sampai sekarang. Baik, perbedaan itu hal yang biasa, tapi seperti yang kata-kata tadi banyak yang mengklaim kemudian permusuhan itu diakibatkan adanya relawan-relawan yang kemudian harga mati membela salah satu capres, membela salah satu pasangan begitu, tapi kemudian meniadakan pasangan lainnya atau kemudian menjelek-jelekan pasangan lainnya. Nanti mungkin juga bisa diberikan pandangan mengenai hal ini Bang Noel, kemudian juga Bang Laude, tapi sesaat lagi kami segera kembali.